Presiden Joko Widodo merespon polemik terkait kebebasan berpendapat dan demokrasi yang menuai perdebatan di ruang publik atas ketakutan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Di forum rapat pimpinan TNI dan Polri, Senin lalu, Presiden Jokowi menyampaikan tugas khusus kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan mengusulkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini sudah tidak sehat karena kerap digunakan untuk saling melapor dan berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat. Digunakan untuk melaporkan atau saling melapor sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik. Anggota Komisi 3 DPR, Supriyansa, mendukung dan membuka peluang adanya revisi UU ITE yang dianggap memiliki sejumlah pasal karet yang dianggap merugikan banyak kalangan, sehingga perlu dibahas bersama pasal apa saja yang sekiranya harus direvisi. Tentu menyambut baik dan positif sekali. Mari Bapak Pemerintah dengan DPR duduk bareng sama-sama. Kalau perlu membicarakan secara baik, pasal mana yang mau dirubah, ya kita tunggu itu. Demi apa kita melakukan perubahan ini? Adalah demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyebut salah satu pasal yang multitafsir dalam UU ITE yakni pasal pencemaran nama baik yang kerap dianggap membungkam kritik kepada pemerintah. Bahwa pelaporan pidana melalui Undang-Undang ITE ini bisa dilihat sebagai sebuah kebiasaan atau kultur yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya kuasa. Jadi ada keterlibatan relasi kuasa dalam penggunaan UU ITE ini kepada orang-orang yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara. Ada narasi pembungkaman setiap upaya penggunaan Undang-Undang ITE. Selain pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, beberapa pasal lain yang kerap dikritik sebagai pasal kontroversi adalah pasal terkait ujaran kebencian atau hate speech dan SARA, dan pasal tentang ancaman kekerasan. Sejak pertama ditetapkan 2011 dan direvisi 2016 lalu, kasus UU ITE kerap menjadi polemik. Sejumlah kasus yang menjadi sorotan, salah satunya kasus yang dialami Baik Nuril, warga Nusa Tenggara Barat yang divonis bersalah karena kasus pencemaran nama baik. Presiden Jokowi akhirnya memberikan pengampunan atau amnesti kepada Baik Nuril pada 2019 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Pernyataan Presiden, Saudara, untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, khususnya untuk menghapus pasal-pasal karet yang multitafsir dengan sanksi jerat pidana penjara mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Bagaimana kemudian peluang serta urgensinya Undang-Undang ITE ini untuk segera direvisi? Segera kami bahas. Anggota Komisi 3 DPR, Bang Arsul Sani, sudah hadir. Lalu ada anggota atau komisioner dari Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, Mbak Pungki Indarti. Dan juga ada Direktur Eksekutif SafeNet, Mas Damar Juniarto. Selamat pagi, Bang Arsul, Mas Damar, Mbak Pungki. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Kalau lihat wajah-wajah Anda ini semangatnya positif nih, jadi saya ikut positif berkaitan dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Jokowi untuk Undang-Undang ITE. Karena beberapa kurun waktu terakhir kita berkutat di situ saja, ada saling lapor lah dan segala macam. Nah, hal semacam ini, Bang Arsul, ini akan ditangkap positif oleh DPR. Boleh kita tahu ini apakah akan ada juga semacam proaktif dari DPR atau tetap harus menunggu dari eksekutif dalam hal ini pemerintah untuk mengajukannya sebagai sebuah revisi?
Bang Arsul. Ya, Mas, sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidato yang kemarin itu, ya, sebetulnya DPR sudah menerima berbagai aspirasi masyarakat. Ya. Dan aspirasi itu, maka ketika DPR menyusun prolegnas 5 tahunan 2024 itu sudah memasukkan ya RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang ITE tersebut. Itu jadi respon. Hanya kan sampai sekarang kemudian itu belum kita masukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2021 yang memang juga stop sampai akhir masa sidang kemarin. Jadi kalau di DPR karena ini sudah banyak Tuhan, ya, kemudian para suara masyarakat, rencana itu memang sudah ada. Terpulang DPR dalam pembicaraan prolegnas dengan pemerintah yang diwakili oleh Pak Menkumham, kita tentu berharap karena kan termasuk undang-undang teknis. Jadi kita menunggu inisiatif pemerintah itu. Namun kalau pemerintah tidak berinisiatif, DPR tidak siap untuk menjadi inisiator. Kami, misalnya saya sendiri, sudah komunikasi dengan berbagai elemen sipil, seperti teman-teman ICR, Papjal, dan beberapa masyarakat sipil lainnya. Begitu, Mas Bayu. Ya, oke. Sambil memperbaiki komunikasi dengan Bang Arsul, saya pindah dulu ke Mbak Pungki ya. Mbak Pungki, Kapolri langsung merespon dengan baik menurut saya untuk kemudian melihat dan apa yang memang bisa dilakukan nanti akan dilakukan. Apalagi yang kita tidak lihat di belakang layar yang kemudian juga sudah disiapkan oleh kepolisian berkaitan dengan adanya rencana revisi undang-undang ini. Semua orang berkata begini, bagaimana dengan kasus-kasus yang sekarang sedang berjalan, sudah ada di pengadilan, laporan-laporan yang sekarang sudah masuk. Apakah kemudian sudah ada semacam sinyal juga secara cepat begitu dari Kapolri, bagaimana ini ditanganinya di kepolisian sampai nanti revisinya betul-betul dilakukan? Mbak Pungki? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi pada waktu fit and proper test Pak Listio, kita semua kan sudah mengetahui, mendengar dari beliau bahwa nanti dalam memproses laporan-laporan pidana, laporan-laporan kepolisian yang masuk, Polri juga akan mencoba menggunakan restoratif justice atau dengan cara-cara mediasi. Nah, ini memang juga merupakan satu langkah baru karena mencoba mengubah mindset penyidik juga ya. Karena selama ini kan kita masyarakat juga mengenal bahwa yang lebih dikedepankan adalah penegakan hukumnya. Nah, padahal sebetulnya Polri ini kan diharapkan untuk lebih bisa mewujudkan Harkamtibmas melalui pelayanan pengayoman perlindungan masyarakat. Jadi Harkamtibmasnya ini yang lebih dipentingkan, sehingga tindakan-tindakan preventif dan preemptif itu yang seharusnya lebih dilakukan. Nah, kalau tindakan preventif seperti apa misalnya, itu melalui pendidikan kepada masyarakat. Jadi bisa misalnya dilakukan informasi yang bisa membangun kesadaran masyarakat untuk tidak menyebarkan misalnya ujaran-ujaran kebencian, tidak menyebarkan tindakan-tindakan pidana lainnya yang berkaitan dengan elektronik. Nah, ini kita memang masih perlu pendidikan-pendidikan seperti itu. Harus diakui bahwa masyarakat setelah masa reformasi yang diiringi juga dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat itu bebas gitu ya, ngomong apa saja, kemudian juga kadang-kadang nggak diikuti dengan tanggung jawab, sehingga nggak jelas ini mana kritik membangun, mana yang ini sekedar nyinyir, mana yang memang berniat untuk melakukan kejahatan, terutama juga kaitannya misalnya ya ini dengan kita dalam hal berdemokrasi, kesadaran politik meningkat, terus kemudian ada pemilu dan pilkada. Ini harus diakui loh, ada oknum-oknum elit-elit yang menggunakan isu-isu identitas gitu ya. Nah, ini yang mesti harus ditertibkan. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya
pihak kepolisian mesti harus lebih mengedepankan preventif dan preemptif. Kalau preemptif tadi sudah penyidikan, kemudian kalau preemptif misalnya dengan patroli-patroli siber, model-model seperti baru, kemudian dengan penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum harus dilihat juga apakah ini memang benar-benar harus perlu untuk dilanjut ya ke penyidikan. Kalau misalnya nggak perlu, ini cukup diselesaikan lewat mediasi, harus dimediasi. Dan kalau misalnya yang tadi perkara-perkara yang udah terlanjur diproses, kalau buktinya kurang, ya memang perlu harus dikeluarkan SP3 seperti itu kan. Sekarang ada juga banyak kasus-kasus yang menggantung seperti itu. Oke. Mas Damar, dari yang disampaikan Bang Arsul di DPR dan kemudian juga Kompolnas yang mengetahui bagaimana kemudian sedikitlah di belakang layar berkaitan dengan kebijakan di kepolisian. Anda masih optimis ini revisi masih bisa akan dilakukan, masih arahnya positif, Mas Damar? Saya merasa ini arah yang sangat positif dan cukup mengejutkan, Mas Bayu ya. Jadi pertama-tama bahwa ini keluar dari pernyataan Presiden itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Oh gitu. Betul. Kenapa mengejutkan menurut Anda? Selama ini misalnya kalau kami berkomunikasi dengan pemerintah, pemerintah selalu mengatakan kan sudah pernah direvisi 2016. Dan selalu tujuan pembicaraan itu selalu menganggap bahwa pihak kepolisian lah yang gagal untuk menginterpretasikan undang-undang ITE. Jadi selalu yang dipermasalahkan itu adalah persoalan penerapannya ya. Dan saya bisa mengatakan bahwa pandangan itu cukup luas di kalangan di pemerintah dan kalau secara keluar dari pernyataan Presiden ini salah satu yang menurut saya harus saya respon secara positif dan saya mengapresiasi. Tinggal ada satu pertanyaan yang mungkin ya tadi saya terkejut dan juga heran. Yang pertama itu adalah apa konteksnya kira-kira ya kalau sekarang ini dikeluarkan oleh pernyataan tersebut, karena kan pernyataan biasanya kita tidak bisa tanggalkan dari konteksnya. Nah ini konteks ini yang saya rasa penting. Kalau kemarin disampaikan dalam Rapim Polri itu kan ada dua hal yang tadi saya tangkap cuplikannya. Yang pertama adalah Presiden mengharapkan ada pedoman penginterpretasian Undang-Undang ITE. Itu berarti arahnya kepada pihak kepolisian. Lalu yang kedua baru mengarah pada kalau memang ini persoalan sudah mengarah pada ketidakadilan, baru akan ada pembicaraan tentang revisi Undang-Undang ITE. Jadi itu paling tidak saya melihat arahnya pertama mungkin pemerintah akan mengarah pada kepolisian lebih dahulu untuk menghasilkan sebuah pedoman, lalu baru kemudian bicara tentang revisi bila mana perlu. Nah barangkali di sini yang kita perlu berdiskusi dan saya kemarin merespon beberapa hal yang disampaikan selain dari Pak Presiden tapi juga dari Menko Polhukam. Menko Polhukam kemarin sempat membuka ruang dialog dan saya rasa itu saya langsung aja Mas Bayu mengambil inisiatif ya. Kalau pemerintah kelihatan kesulitan gitu untuk mencari mana pasal-pasal yang bermasalah, SafeNet itu kita udah punya 9 pasal yang bermasalah. Dan ini saya sampaikan juga ke Pak Bang Asrul sebagai Komisi 3, bila mana perlu pemetaan tentang pasal-pasal yang dianggap perlu untuk diperbaiki, kita sudah mengklasifikasi pasal-pasal yang memang punya cukup dampak pada kehidupan demokrasi kita. Lalu yang berikutnya Mas Bayu, kalau boleh saya sampaikan bahwa perdebatan tentang Undang-Undang ITE itu seringkali berhenti pada dua hal tadi, soal penerapan dan soal pasal. Kita jarang sekali bicara tentang dampak. Undang-undang ini udah ada dari tahun 2008 dan dampaknya itu sudah sangat luas. Dampak-dampak yang disebut dengan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Yang pertama dampak sosial dan dampak politik. Tadi sempat disebut sekilas misalnya dampaknya adalah orang saling mudah melapor. Tetapi ada riset dari CSAS di tahun 2018 yang mengatakan bahwa Undang-Undang ITE ini sudah melenceng dari niatan awal. Dan ini sudah digunakan oleh politisi dan kekuasaan untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Itu salah satu dampak politik ya. Lalu dampak kedua yang saya rasa terkait dengan masyarakat secara luas adalah bagaimana sekarang masyarakat menganggap bahwa melontarkan kritik itu terlalu beresiko. Menyampaikan pendapat secara bahkan dengan argumen dan data yang kuat itu terlalu beresiko. Karena resikonya adalah menghadapi undang-undang yang sangat keras. Undang-undang ITE ini adalah undang-undang
yang berdasarkan data dari Koalisi Masyarakat Sipil, dari kasus-kasus yang kita kumpulkan dari 2016 sampai 2020, tingkat penghukumannya atau conviction rate-nya itu tinggi sekali, 96,8. Jadi kalau misalnya Mas Bayu ada orang yang terkena dengan Undang-Undang ITE, hampir pasti dia kena pasalnya begitu ya? Iya betul, hampir pasti dia kena pasal dan 88% masuk penjara. Jadi ini sangat-sangat menimbulkan momok di masyarakat. Ya. Jadi kalau kita bicara dampak, itu sesuatu yang lebih urgent lagi untuk kita bicarakan. Kita tidak berhenti pada pasal apa yang diperbaiki, tapi kita bagaimana memperbaiki ini semua. Kita ingin demokrasi yang tumbuh atas bukan karena ditakut-takuti, tetapi memang atas penghargaan atas hak asasi. Nah, kita minta pemerintah dan juga DPR serius, memang kalau memang ingin merevisi, ayo kami siap untuk masuk, membantu, dan kita sama-sama perbaiki. Baik, ya. Untuk melihat ini semua dan apa saja yang kemudian kita mulai, dari mana begitu, secara garis besar saja tentunya, dari Anda bertiga nanti saya ingin mendapatkan pendapatnya. Tapi kita jeda sebentar untuk melihat, kita mulai dari mana? Agar tujuan kalau ya dilakukan semacam revisi atau perbaikan mengenai Undang-Undang ITE ini, nanti ke arah yang kita inginkan. Tetap bersama kami.